kembali kepada koperasi yang bersangkutan dengan badan hukum yang ada, sudah anggaran dasar rumah tangganya yang sudah ada di dalam badan hukum itu yang perlu dilaksanakan. Tidak usah kita lihat yang mana-mana yang sudah berkembang dan segala macam, kita belajar dari dasar yang kecil-kecil. Kalau dari yang kecil-kecil dan usaha yang kecil-kecil saja kita sudah bisa mengatur. Kita sudah bisa mengatur, kita sudah punya jaringan yang bagus. Saya rasa untuk kedepannya itu tidak ada permasalahan. Intinya pengurus ini bekerja dengan baik, dia bertanggung jawab di dalamnya. Seperti itu. Ya, lanjut. Pemilihan pengurus dan pengawas secara terbuka. Kemarin waktu pembentukan pengurus baru untuk koperasi Walani itu kan secara terbuka toh. Rapat pembentukan itu. Iya, ini salah satu. Contohnya koperasi mengadakan pemilihan dengan calon-calon yang mengajukan diri dan anggota memberikan suara mereka secara langsung. Jadi kalian duduk di sini itu bukan karena paksaan. Kalian duduk di sini karena diberikan kepercayaan dari masyarakat yang ada di Kampung Lani. Kepercayaan diberikan itu bisa menduduki jabatan dalam kepengurusan koperasi Walani. Lanjut. Partisipasi aktif anggota. Contohnya anggota dapat ikut mengawasi jalannya usaha dan memberikan masukan kepada pengurus. Transparansi dan keterampilan pengurus wajib menyampaikan lapor pertanggungjawaban kepada anggota secara berkala, terutama dalam contohnya laporan keuangan pencapaian kinerja dipertanggungjawabkan di hadapan semua anggota. Jadi kalau saya cerita begini tidak terlalu, kalau toh jelaskan begini nanti agak sedikit ribet kan ribet, tapi pemahamannya lain. Intinya itu dia lebih mengenal tentang erat itu koperasi itu pengurusannya apa, tanggung jawabnya di dalam apa, strukturnya apa, aturan-aturannya di dalam itu seperti apa. Itu yang perlu utama dong, berpikir ke situ dong, pegang di situ. Tidak usah yang berbelit-belit, karena kalau toh membaca atau segala macam itu nanti toh pikir panjang lebar. Begitu. Semua ada di buku panduan di dalam badan hukum itu. Nanti Ibu Ketua bisa fotokopi baru bagi-bagi untuk pengurus dan juga belajar. Karena hak kekuasaan tertinggi itu bukan pada ketua, bukan pada pengurus, tetapi anggota. Anggota yang menjadi anggota koperasi yang telah melaksanakan membayar iuran pokok dan iuran wajib. Jadi itu yang punya hak dalam koperasi Merah Putih Walani. Walaupun warganya banyak, tapi dia tidak mendaftar sebagai iuran pokok, mendaftar diri menjadi anggota untuk membayar iuran pokok, iuran wajib. Berarti dia tidak punya hak di dalam koperasi Walani. Yang punya hak adalah mereka yang telah menjadi anggota koperasi, yang telah membayar iuran pokok dan iuran wajib. Di luar dari itu mereka tidak punya hak. Mereka hanya partisipasi dalam kegiatan mungkin usaha yang ada di dalam, mereka bisa ambil bagian di dalam. Contohnya kalau koperasi Walani sudah punya usaha pertama, buka usaha koperasi, usaha perkiosan kan, ya tak? Di situ. Yang ambil barang di dalam kios itu adalah anggota koperasi yang menjadi anggota koperasi. Di luar jadi anggota koperasi itu mereka juga bisa berbelanja di koperasi itu, tapi yang mendapat hak di dalamnya bukan yang berbelanja, bukan menjadi anggota koperasi yang hanya belanja saja, tapi yang menjadi anggota koperasi yang berbelanja di dalam koperasi yang bersangkutan. Karena itu akan diperhitungkan semua. Yang tadi dengar cerita bahwa diingatkan bahwa untuk pemerintahan desa diberikan SAU 20%. Itu diperhitungkan semua di situ. Jadi hasil dari SAU itu dari hasil aktivitas kegiatan dalam usaha yang ada di Kampung Lani, contoh yang tadi perkiosan itu, atau dia sudah menjalankan unit sifat pinjam itu, siapa saja yang di dalam yang diberikan pinjaman unit sifat pinjam itu haknya akan dibagi
kepada yang bersangkutan. Dasarnya itu iuran pokok dan iuran wajib. Iuran wajib itu dilakukan setiap bulan, sedangkan iuran pokok itu hanya dibayarkan selama menjadi anggota koperasi. Satu kali saja. Jadi iuran-iuran itu nanti kembali lihat lagi di dalam badan hukum itu ada. Sudah diputuskan semua di dalam badan hukum. Tinggal dilaksanakan saja. Nanti ada rapat pengurus karena kalian Bapak Ibu sudah dibentuk. Yang tadi disampaikan karena belum pernah ada rapat pengurus. Masih bagus karena didampingi untuk aparat desa, pengurus kampung untuk mendukung pengurus koperasi yang ada di wilayah kampung untuk bergerak. Jadi Bapak Ibu ada di sini karena itu adalah program pemerintah yang dari pusat, dari presiden sendiri, karena dia punya maksud tujuan untuk mensejahterakan anggota, mensejahterakan masyarakat. Kenapa dia pilih untuk KUD? Dia tidak pilih untuk koperasi yang sendiri-sendiri, koperasi yang sifat pinjam yang berjalan pinjam tapi tidak melaksanakan RAT, karena itu kan kepentingan yang banyak sekali di dalam toh. Tapi KUD dia lebih fokus ke sana karena itu menyangkut banyak orang. Tolong lihat di sebelah sana itu banyak sekali yang sukses dan segala macam. Tapi tolong lihat di kampung ini kurang sukses, belum ada perubahan-perubahan. Nah, itulah maksudnya Bapak Presiden untuk menggalakkan program Koperasi Merah Putih ini. Mensuplai dana, menyiapkan programnya dan mensuplai dana dan tinggal dikelola bagi koperasi yang sudah mendaftarkan diri, memiliki badan hukum dan untuk melaksanakan dengan syarat-syarat yang tadi telah diajukan dari pemerintah, dari Ibu Adi dengan Bapak tadi yang PPS itu. Itu kalian punya program ini akan diperjuangkan melalui asisten bisnis yang ada Bapak Donatus. Karena dia sekaligus pendamping koperasi, pendamping kampung, programnya itu sudah satu kali pakai. Yang penting kalian bekerja yang baik, karena dorong untuk bekerja harus digaji melalui pekerjaannya mereka, harus ada laporan masuk ke sana. Begitu juga dengan kalian, tidak boleh hanya berharap saja, tapi kenapa ada banyak pertanyaan, kenapa itu kapan tuh menggaji kah? Untuk koperasi itu tidak digaji pada saat setiap bulan, itu diperhitungkan setiap tahun. Itu semua sudah di dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang ada di badan hukum itu. Nanti baca dan baca dan baca. Ada nih pengertian tentang ISAU, ada pengertian tentang iuran pokok, ada pengertian tentang iuran pajak, semua ada di dalam. Ibu Ketua nanti tolong buka, tolong bawain fotokopi baru bagi-bagi, baru pada saat itu baru duduk bisa rapat dan dong lihat sendiri. Dari situ baru kita mengenal tentang koperasi. Intinya bahwa soal insentif pengurus itu dibayarkan pada saat rapat anggota tahunan. Jadi dalam 1 tahun periode ini dia sudah melaksanakan tugas, apa yang sudah diputuskan itu yang dilaksanakan karena tangan dari anggota koperasi. Jadi harus selesai baru bisa dibayar, bukan tiap bulan Kalau satu tahun itu satu tahun itu 2 juta itu sudah bagi 12 bulan ini berapa, mungkin perharinya dibayarkan berapa begitu. Perhitungannya segitu. Jadi tidak dibayarkan sekarang, nanti dibayarkan pada saat rapat anggota tahunan. Beda dengan pegawai tiap bulan itu ada, tapi koperasi itu 1 tahun sekali. Pengurus koperasi dibayarkan 1 tahun sekali. Tidak apa-apa, artinya kalian dipercayakan untuk bekerja, bukan berarti bekerja saja, paling ada income, ada masukan-masukan dari aset-aset yang sudah ada, yang kalian mungkin sendiri, bukan saja pengurus koperasi, juga pengurus tapi ada punya usaha lain, ya bisa kontribusi melalui koperasi yang bersangkutan. Jadi di situ toh melihat lapangan kerja bukan di luar sana, tapi bisa dalam pengurusan dalam anggota itu mereka ada punya kelebihan penghasilan yang bisa dikelola dalam koperasi. Joinlah dengan mereka begitu supaya mendapat menambah pendapatan bagi koperasi yang bersangkutan. Itu juga meningkatkan kesejahteraan anggota tadi.
kalau kita berusaha menjual sampai usaha kita tuh ada peningkatan dalam 1 bulan tuh bisa penghasilan di atas 200 juta atau 300 juta, itu diperhitungkan total SAU-nya dibagi bagi mereka yang aktif dalam berkoperasi. Maksudnya aktif dalam koperasi, contoh simpan pinjam. Saya pinjam diberi pinjaman tidak melebihi dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Karena kalau pinjaman top 1 bulan, dalam 1 bulan itu diberikan pinjaman kepada anggota 5 orang. Dengan anggaran yang harus uang yang berputar untuk berikan pinjaman itu tidak melebihi. Jadi kalau satu diberikan pinjaman ke dia, target lagi, satu lagi, tapi dengan perjanjian harus dikembalikan dengan bunga. Nah, bukan cari keuntungan itu untuk tujuannya untuk kesejahteraan. Jadi dengan adanya pinjaman itu ada bunga, ada modal lagi dimasukkan ke kasnya koperasi, berarti ada uang untuk dikelola lagi, untuk diberikan pinjaman kepada anggota dengan persyaratan anggota yang diberikan pinjaman itu harus melunasinya. Kalau dia tidak melunasinya, dia tidak akan jadi perhatian bagi pengurus koperasi ya. Jadi koperasi memberikan pinjaman kepada anggota harus jeli melihat dulu. Kalau saya kasih orang ini, dia kembalikan cepat atau tidak. Karena ini bukan uang pemerintah yang diberikan saja, tapi uang yang dikelola dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang dipertanggungjawabkan kepada pengurus untuk bekerja di dalamnya. Jadi itu haknya anggota. Gitu. Jadi kita lanjut lagi. Pembagian sisa hasil usaha SAU yang adil. SAU dibagi kepada anggota sesuai dengan kontribusi atau jasa usaha mereka, bukan berdasarkan besarnya modal saja. Dan tadi saya baru jelaskan tentang SAU itu apa. Apa itu SAU? SAU itu bukan di koperasi saja. Kalau Bapak Ibu pergi jualan pergi ada dapat pendapatan di mana dengan kumpul-kumpul kecil iya, atau kumpul-kumpul. Ini ada uang berapa nih? 1 juta. 1 juta itu ada berapa orang tadi Itu dia itu punya usaha kerja tadi dapat 1 juta ini. Membagikan itu dibilang sisa hasil usaha. Bukan artinya dalam perkoperasian itu SAU. Tapi kalau hari ini kita hari-hari hari-hari dalam rumah tangga begitu. Hari ini kita punya uang makan nih, dapat uang 1 juta. 1 juta ini tidak diberikan buat makan, tapi mau bagi-bagi buat orang. Karena mungkin tadi mama suruh kerja inilah, kerja itu, berarti anak-anak bilang hari ini mama dia suruh kerja, paling itu dapat imbalan ini. Ya sudah, imbalan ini karena hasil kerja kalian itu bersama dalam keluarga, jadi mungkin yang lain tuh untuk kebutuhan, tapi yang lain ini hari ini punya untuk kebutuhan, toh bagi-bagi ya. Toh bagi rata 1 juta itu bagi untuk ini dia dapat 100 dapat 100 ada 10 orang habis, 1 orang dapat 100.000. Begitu juga nih kelompok-kelompok usaha yang lain. Contoh-contoh kecil saja yang dibilang tentang SAU itu seperti apa. Dalam koperasi, SAU adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha itu apa saja? Usaha yang ada di bidang-bidang usaha yang ada di koperasi yang bersangkutan. Contoh mungkin saya lihat badan hukum Ibu Ketua. Semua ada di dalam sini. Saya baca. Untuk praktek sekali ini jadi langsung. Untuk pengenalan dengan badan hukum saya sampaikan di sini, nanti pulang tambah belajar lagi belajar dan belajar itu semua sudah dibahas. Di dalam badan hukum ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu ada bab 2 tentang modal koperasi.
Modal koperasi pasal 4, saya baca saja. Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi sebesar 3.125.000, yang terdiri dari simpanan pokok 2.500.000, simpanan wajib 625.000. Nah, itu sudah tertera semua di dalamnya, tinggal dijalankan saja. Jadi simpanan pokok itu 2.500.000. Nah, itu persyaratan kemarin untuk pendirian koperasi. Jadi 2.500.000 ini mau dijabarkan bagi semua anggota yang ada di koperasi. Apakah mau dijalankan 2.500.000 itu per orang? Kembali dengan rapat anggota koperasi lagi supaya kita Bapak Ibu dong bisa laksanakan koperasi itu dengan baik ya, sesuai dengan aturan anggaran rumah tangga, anggaran dasar koperasi yang sudah ada. Itu modal awal kerja dari koperasi yang bersangkutan. Terus di sini juga tentang anggota koperasi juga sudah ada. Slide yang penting saja. Salah. Ada rapat anggota tahunan, rapat anggota luar biasa itu seperti apa, perayaan persyaratan menjadi pengurus itu seperti apa, kewenangan pengurus di dalam rapat anggota itu seperti apa, pengawas juga fungsinya seperti apa, sisa hasil usaha, cara pembagiannya seperti apa. Dalam Badan Hukum menjelaskan bahwa rapat anggota menetapkan sisa hasil usaha yang digunakan untuk dana cadangan. Dana cadangan anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Terus besarnya presentasi pembagian sisa hasil usaha dimaksud satu adalah anggaran rumah tangga. Ada dana cadangan, defisitnya sisa dari hasil usaha. Ya, itu seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu tinggal baca, Bapak Ibu Ketua fotokopi tong lanjutnya materi ya. Iya, lanjut. Pemberian balas jasa yang terbatas. Modal A, menerima balas jasa yang wajar bukan semata mencari keuntungan. Contohnya seperti perhitungan balas jasa itu modal koperasi untuk seorang anggota. Contohnya sini saya buat dalam materi itu data koperasi tentang koperasi maju bersama. Koperasi maju bersama dia mendapat total SAU dalam koperasi 1 tahun itu sebesar 50 juta. Itu SAU, pendapatannya SAU dalam 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan penghasilannya dapat 50 juta. Dialokasikan SAU untuk modal jasa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan tadi itu. Total modal anggota koperasi itu 200 juta. Ini contoh ya, contoh soal ya. Total modal anggota koperasi. Jadi total modal anggota koperasi itu total keseluruhan yang menjadi anggota koperasi yang ada di dalam itu. Yang tadi mungkin dilibatkan 1 orang harus menjadi anggota koperasi, harus wajib membayar menjadi anggota koperasi sebesar sekian. Begitu juga dengan iuran wajib itu yang dibayar setiap 1 bulan sekali. Itu diputuskan berapa? Iuran wajib diputuskan berapa? Iuran pokoknya diputuskan berapa? Itulah totalnya yang di-store di mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Jadi dia punya hak dan kewajiban perlu di dalam koperasi yang bersangkutan. Total modal anggotanya 200 juta. Terus modal anggota, contoh modal anggota ini contoh saya mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi pada Koperasi Walani. Dalam 1 tahun berjalan SAU yang didapat dari partisipasi anggota Koperasi Walani mendapatkan total hasil SAU 50 juta dengan alokasi SAU yang untuk jasa modal itu dalam rumah tangga dikasih 20%. Dan total modal anggota koperasi adalah 200 juta. Itu total keseluruhan.
Dari 10 orang mungkin mereka satu orang dibayarkan ini sampai totalnya dapat 200 juta sekian. Dan untuk modal anggota per orang, modal anggota per orang sini saya kasih contoh A. Dia dapat 5 juta. Dia dapat 5 juta, kakak. Nah, cara perhitungannya untuk perhitungan SAU. SAU jasa modalnya sama dengan total SAU kali persentase jasa modal. Yaitu tadi 50 juta itu adalah SAU total SAU-nya tadi. Terus dikali dengan persentase jasa modal yang sudah diputuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi. Untuk modalnya anggota itu adalah 20%. Dari 10 orang itu modal anggota diberikan kepada anggota sebanyak 20%. Jadi apabila kita mau pinjam, seberapa yang kita pinjam tapi kita wajib membayar yang tadi selesai dari uang pokok, terus iuran wajibnya tadi tiap bulan itu yang nanti dipresentasikan untuk diberikan pinjaman, dipresentasikan untuk mendapatkan SAU per orang 10 juta. Jadi dari tadi 50 juta yang total SAU dikali dengan persentasenya, dari 50 juta itu dapat 10 juta dikali toh. Nah, hitungan bagian jasa modal untuk anggota per orang yang anggota A, bagian jasa modal anggota A sama dengan modal anggota A bagi modal anggota dikali dengan sisa hasil usaha jasa modal koperasi. Contohnya bahwa tadi 5 juta itu yang hasil dari modal anggota yang bersangkutan. Modal anggota yang bersangkutan 5 juta dibagi dengan total anggota dari keseluruhan tadi itu 200 juta dan dikali dengan 10 juta itu SHU. Dapatnya modal usahanya itu dari modal anggota dibagi dengan total anggota dapat 0,02% dikali 0,02 dikali dengan jasa modal koperasi yang 10 juta tadi, dapatnya 250.000 itu hak anggota yang bersangkutan. Nah, cara perhitungan SAU-nya begitu. Jadi dari pesangon SAU yang ada didapat dalam usaha koperasi yang ada itu, contohnya dari 100% itu dibagi habis. Untuk cadangan berapa, untuk pendidikan berapa, untuk yang tadi itu 20% wajib untuk disetor kepada pemerintahan kampung, itu 20% itu dianggarkan di dalam SAU semua. Rapat anggota semua masuk di dalam situ. Lanjut. Dari perhitungan tersebut, anggota akan menerima balas jasa modal sebesar 250.000 itu. Ini adalah bagian dari SAU yang didistribusikan kepada anggota sebagai imbalan atau modal yang mereka tanamkan dalam koperasi. Yang tadi saya sudah jelaskan toh, apa itu iuran pokok, apa iuran wajib itu. Kalau itu kita sudah bayar, berarti kita sudah menjadi anggota koperasi itu di dalam. Jadi kita sudah punya hak penuh di dalam situ. Jadi hak dan kewajiban semua itu kita dapat dalam koperasi yang bersangkutan. Jadi tadi kalau contohnya kita diberikan pinjaman, kita diberikan pinjaman itu juga diperhitungkan lewat kita punya hak-hak yang kita sudah taruh. Contohnya iuran wajib tadi dan iuran pokok itu akan diperhitungkan ditambah dalam 1 bulan ini. Iuran wajibnya sudah dibayar berapa banyak, iuran pokoknya itu sekali dibayar, ditambah sudah ditambah itu baru kamu mau pinjam berapa, mau pinjam sekian juta, itu yang ditambah baru diperhitungkan untuk diberikan pinjaman. Setelah dari itu, dari hasil SAU itu kalian banyak bayar angsur, dan pada saat akhir tahun kalian bisa mendapatkan SAU per orang yang selama ini kalian sudah tanamkan di koperasi yang bersangkutan. Jadi salah satu contoh macam anggota ada punya hasil dari
kontribusi dalam koperasi yang bersangkutan, dia bisa menghasilkan perorangan 250. Agak susah kah? Mengerti kah? Mengerti kan tidak? Dulu ya tidak apa-apa, bicara-bicara nanti ada waktu. Intinya badan hukum Ibu Ketua tolong fotokopi baru bagi, nanti ketemu lagi besok belum tanya pengenalan kelas siang menjelang sore. Lanjut, yang perlu dia perhatikan bahwa rapat anggota tahunan atau RAT, presentasi pembagian SEU untuk jasa modal ditetapkan dalam RAT dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang tadi itu. Jadi bicara keluar kembali ke dalam, bicara keluar kembali. Jadi jangan lari di atas rel, jangan lari di luar rel, tetap kembali pada rel. Itu yang kita kerja. Terus bukan tujuan utama prinsip koperasi menegaskan bahwa pemberian balas jasa terhadap modal bersifat terbatas. Ya tadi tujuan koperasi bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari modal, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu pada umumnya. Anggota dulu, kalau anggota dia sudah sejahtera, ya kebutuhan lain itu masyarakat yang lain, karena masyarakat yang lain itu mungkin contoh orang di sini mungkin ya tadi mau berbelanja ke kios tapi jauh di sana, koperasi udah punya, belok saja ke situ. Itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya dong kebutuhan yang selama dong mencari di luar sana tidak dapat, dong ada ketemu di koperasi ya. Daripada pergi belanja di sana, baik dong pergi belanja ke koperasi yang bersangkutan. Dari akhirnya mereka berbelanja lama kelamaan dengan cerita, ternyata jadi anggota koperasi itu enak ya. Pada saat RAT kita dulu rame-rame dulu, hitung-hitung sudah. Kalau belanja ke pasar, buang uang ke pasar, tidak ada kembalian. Tapi berbelanja di koperasi, buang uang ke koperasi, tetap ada kembalian dalam bentuk persentase SAU tadi. Gambaran umumnya seperti itu. Yang penting kita aktif di dalam koperasi. Begitu. Gabungan dua komponen kepala sawit yang diterima anggota biasanya merupakan gabungan dari balas jasa modal dan balas jasa usaha dasar transaksi anggota dengan koperasi. Lanjut kakak, itu agak sulit sedikit jadi. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal hanya menerima balas jasa yang wajar bukan semata mencari keuntungan. Tadi saya sudah jelaskan. Kedua, yang berikut kemandirian koperasi harus mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan usaha. Yang tadi dijelaskan bahwa kemandirian itu koperasi itu dia harus mandiri. Kalau pemerintah sudah beri bantuan dalam bentuk pinjaman tadi, kelola pinjaman itu dengan baik. Jangan uang itu datang, kita kelola tiba-tiba tidak ada hasil. Maunya tuntut mencari lagi yang bisa diberi. Itu koperasi dia kurang mandiri itu. Dia hanya mengharapkan. Ya modal yang sudah diberikan pemerintah dalam hal ini melalui koperasi Merah Putih, lewat pemberian pinjaman itu bisa dikelola dengan baik. Uang datang kita pergunakan dia untuk apa? Kita pergunakan dia dalam bentuk usaha apa? Nanti dong ada rapat anggota, rapat pengurus. Rapat pengurus itu yang menunjukkan kita mau buat usaha. Jadi dong rapat pengurus bukan mereka sendiri yang rapat, karena ini kegiatan program pemerintah. Dan rapat pengurus bisa diundang untuk ada pengawas juga di dalam, karena tugas dan tanggung jawab pengawas itu sangat penting untuk menjalankan koperasi yang ada di dalamnya. Lanjut, pendidikan perkoperasian, memberikan pendidikan pelatihan kepada anggota pengurus dan pengawas. Contoh salah satu yang sedang terlaksana ini, itu salah satu program koperasi. Jadi dalam koperasi SAU itu dibagi, itu sudah yang dibilang ada pendidikan, ada dana cadangan, terus ada dana dari pemerintah kampung suite, itu diprogramkan semua di dalam. Jadi kalau kita dapat penghasilan SAU-nya 1 juta, kita bagi 1 juta. 1 juta itu harus dibagi habis. Untuk dana pendidikan dapat berapa persen, untuk dana ini berapa persen, totalnya 100% dari SAU tadi. Gitu. Gambarnya seperti itu. Kerjasama antar koperasi, mendorong kerjasama dengan koperasi lain untuk memperkuat gerakan koperasi. Kalau koperasi sudah berjalan dengan baik, kebutuhan yang ada di koperasi ini mungkin kurang.
Saya lokasi yang ada di Kampung Ladi ini dia lebih banyak cenderung ke pertanian, lebih banyak cenderung ke peternakan. Sedangkan kebutuhan yang untuk pertanian dan peternakan dalam hal ini mungkin masalah pemupukan yang kurang. Ya, koperasi bisa sediakan yang namanya tadi pupuk itu. Mungkin bisa diprogramkan untuk dapat pupuk itu bagaimana cara kita harus dapatkan mesin untuk produksi pupuk. Nah, kalau ternak babi, pakannya dari mana? Daripada peternak babi sini dia punya kandang saudara, babi saudara, tapi dia pakannya itu tidak tahu dapat dari mana, entah dari jauh kan dia bukan biaya. Yang terdekat Kampung Ladi punya ada koperasi punya bisa switch dari situ. Bisa pengadaan tuh kita menjual ke peternak yang ada, yang dekat-dekat toh. Nah, seperti itu gambaran yang umum, tidak usah berpikir yang ini ya. Nanti belajar pelan-pelan. Intinya kita mengenal dulu tuh pekerjaan itu fungsinya kita di dalam. Terus kerjasama terkoperasi, transparansi. Seluruh informasi penting terutama keuangan harus terbuka dan dapat diakses anggota. Jadi pengurus untuk bendahara, untuk ketua, untuk sekretaris, dan untuk anggota dan pengawas itu harus informasinya transparansi, terbuka. Yang bekerja di dalam adalah pengurus inti, tetapi dalam pelaksanaannya harus transparansi kepada anggota, diketahui pada saat rapat anggota tahunan itu. Jadi bukan pengurus saja yang tahu, tetapi anggota juga harus tahu, karena setiap detil persoalan yang ada di koperasi, anggota punya hak tertinggi dalam rapat anggota. Seperti itu. Lanjut. Yang terakhir itu akuntabilitas. Pengurus dan pengawas bertanggung jawab penuh atas segala keputusan dan tindakan kepada anggota. Yang tadi saya mau jelaskan bahwa pengurus dan pengawasnya tanggung jawab penting, tanggung jawab penuh terhadap segala keputusan dan tindakan kepada anggota. Dan anggota pada saat melaksanakan rapat, mereka punya tanggung jawab juga untuk menilai karakter, menilai perkembangan koperasi yang berjalan. Kalau seandainya koperasi ini tidak sesuai dengan jalur, mereka bisa menyampaikan hak dan pendapat mereka, hak kritik mereka untuk ada diperbaiki atau untuk bisa dijadikan bahan evaluasi ke depan. Kalau tahun ini belum ada perkembangan atau terjadi kesalahan, mungkin di tahun depan ada perubahan lagi. Kalau tahun ini tidak ada perkembangan pendapatan, di tahun depan ada peningkatan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Dengan pola-pola itu koperasi bisa berkembang. Intinya pengurus harus bekerja keras di dalam supaya koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut, kita masuk pada organisasi koperasi dan tugas pokok koperasi Desa Merah Putih KDP. Yang perlu diketahui bahwa dalam struktur organisasi koperasi Merah Putih itu adalah yang pertama itu rapat anggota. Susunannya ya, susunan struktur koperasi itu rapat anggota, terus di bawahnya ada pengurus dan di bawahnya ada anggota dan contohnya silakan kakak. Seperti ini strukturnya. Rancangan struktur KDP yang ada. Yang pertama itu rapat anggota, di bawah itu ada pengurus. Dan di bawahnya itu ada manajer untuk unit-unit usaha. Kalau memang besok mau pembentukan koperasi ini, kembali lihat ke unit usaha yang ada. Kalau gerai pertama mau dibuka apa, bukalah unit usaha yang pertama itu. Tentukanlah ada manajernya di dalam. Kalau buka unit usaha berarti ada pengelola yang bertanggung jawab untuk manajer usahanya. Itu tadi wakil ketua bidang usaha. Dia masuk di dalam, dia sebagai masuk dalam pengurusan, dia juga masuk dalam manajer unit usaha di dalam. Dia punya tanggung jawab, dia pilih pengelola-pengelola di unit usaha siapa yang bertanggung jawab di dalamnya.
ada unit usahanya di dalam. Terserah dari Bapak Ibu mau pertama unit usaha buka usaha apa dulu. Nah, buka usaha apa dulu, nanti kembali lihat di itu. Kalau mau pertama buka unit usaha simpan pinjam kah? Kalau unit usaha simpan pinjam punya gerai kantor simpan pinjam sendiri kalau mau diutamakan. Kalau tidak mau bikin usaha perkiosan berarti sudah punya gerai. Kalau dia punya outlet, dibilang istilahnya gerai dan outlet itu sama saja punya rumah tempat usaha toh. Nah, istilahnya hari-hari atau berpikir hari-hari ya. Nah, bukalah usaha unit shipping